Itu selfie dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau ada bapak-bapak ibu yang mau gabung dengan kajian, silakan masuk. Kalau tidak ada yang mau, jangan berbicara. Jangan pulang karena makanan masih banyak. Sekali lagi bapak dan ibu, kalau mau gabung silakan masuk. Kalau tidak mau gabung tapi tetap diam. Tidak boleh ada negara dalam negara. Ya. Begini. Tadi berkaitan dengan saya sampaikan yang pertama, harus memahami apa yang kita baca. Salah satunya adalah zikir setelah salat, tadi sudah sampai. Belum saya sampaikan di penghujungnya. Di penghujung setelah ini langsung tanya jawab. Apa penghujungnya? Membaca subhanallah, subhanallah semua bisa. Pertanyaan, paham tidak? Kalau tidak, kayak tadi aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa 33 kali, bisa. Paham enggak? Paham dikit. Allahu Akbar 33 kali, paham enggak? Paham dikit. Oke, subhanallah semua paham, maha suci Allah. Itu maknanya. Tapi pemahaman bukan makna. Yang siapa tahu, memahami bukan makna. Memahami itu artinya apa? Apa yang Anda ucapkan itu betul-betul. Anda memahami tujuan maksudnya. Sampai bekasnya, hubungannya apa. Anda paham. Itu namanya ilmu. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai membaca tidak memahami. Dan jangan cepat. Kalau cepat salah. Ustaz ini nggak bisa duduk sendirian. Bapak Ibu, kalau membaca cepat salah. Kalau sudah salah gawat. Nggak percaya, jangan bahasa Arab dulu. Saya minta bahasa Indonesia saja. Saya pilih satu orang, siapa? Ini Ustaz kita ini, bukan ini. Ustaz apa? Ustaz Andi, Ustaz Adi. Ustaz Adi sini, Ustaz Adi. Kita lihat benar enggak kalau cepat-cepat salah bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia saja. Berdiri lurus kena. Coba ucapkan, kalau tadi saya bilang pelan-pelan. Subhanallah. Coba 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat salah, malah lari kemana-mana. Nggak percaya bahasa Indonesia. Pak Adi kan? Pada Hadi. Pak Hadi ini tolong baca Tuhan, ulang 33 kali tapi cepat. Tuhan. Cepat. Tuhan. Cepat. Tuhan. Hantu kan? Udah dulu. Tuhan itu saja kalau cepat dibaca jadi hantu. Ini bahaya loh. Bahaya. Nggak percaya. Oke. Tuhan. Udah selesai kan Han? Anakmu yang disampaimu bukan itu dipahami. Kemana ayahmu? Lagi baca hantu. Ini kan persoalan tersendiri. Karena yang didengar itu hantu. Sama dengan alhamdulillah. Bapak imam besar, mudah-mudahan benar, amin. Kemudian baca. Karena cepat-cepat. Alhamdulillah ujungnya. Alhamdulillah. Hamlah itu kalau di Arab, hamlah namanya angkot. Bahasa Arabnya hamlah angkot.
Kita dengarlah seorang zikir. Hamlah, hamlah, kata malaikat, mau kemana Pak? Cepat, cepat. Hamlah, 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 hamlah. Kata malaikat, mau kemana? Ke Ciputat. Enggak, ke Kebayoran katanya. Jawabannya adalah, kalau cepat-cepat rusak. Jangan, gak boleh cepat. Tuhan aja jadi hantu. Alhamdulillah jadi angkot. Terus bagaimana bacanya? Kalau panjang dalam bahasa Arab, panjang ya panjang, pendek ya pendek. Begitu panjang ada pendekin, lain maknanya. Bapak kalau beli kelapa muda atau kelapa? Buang satu A saja jadi kelpa. Dek, ada kelpa enggak? Bingung. Ada kelpa enggak? Padahal A tinggal. Hilang mananya. Kalau begitu dalam agama panjang itu hilang mana? Kalau panjang dipendek itu hilang mana? Pendek dipanjang sama juga kacau. Makanya baca subhanallah. Dua panjangnya. Panjang. Nallah panjang. Kalau satu panjang satu pendek kacau. Subhanallah, 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 atau subhanallah, subhanallah, itu nggak bisa. Dalam agama hilang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, kacau, hilang mana. Jadi akhirnya kita berzikir jadi naik angkot, puyeng. Makanya subhanallah, dua-duanya panjang. Subhanallah. Coba 1, 2, 3. Terus. Terus. Itu hari ini. Yang kemarin bagaimana? 1, 2, 3. Hilang mana? Maka kalau orang bertanya sama saya, kenapa orang Islam tidak berubah cara berpikir? Salat terus, maksiat terus. Salat terus, korupsi terus. Salat terus, ngebohongin terus. Lucu, yang ngebohonginnya ibu anak-anak lagi. Bu. Ah, ini orangnya ini. Kenapa kita berbohong terus? Nakal terus, tidak jujur? Jawabannya, tidak pernah ibadah masuk. Dan salah kebanyakan. Yang benar bagaimana? 1, 2, 3, subhanallah. 1, 2, 3. Oke, cukup. Alhamdulillah. Itu panjangnya ujungnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Itu menambah-nambah. Kacau juga. Ikut subhanallah tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Kata malaikat, hei, gua jewer nih. Jadi dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu panjangnya di ujung. Sudah paham? 1, 2, 3. Udah, jangan lama-lama, kita mau pulang nih. Ustadz di kemarin, maaf ya, selama di Amerika ini sudah 18 ceramah saya itu. Baru hanya 11 hari. Ini belum pembunuhan nanti di sana 1 hari 3 kali. Saya tanya kapan berhentinya? Enggak, sampai meninggal Ustadz di sini katanya. Sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barnya nggak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu nggak jadi angkot lagi nanti. Ulang. Kau bisa paham tuh? Sekarang coba 3 kali subhanallah. Saya nggak lepaskan. Sampai saya pulang di sini betul-betul zikirnya banget. Mantap. Subhanallah. Enggak dulu. Dengar dulu. Hoi. Memang murid-murid Bapak rakus dengan agama. Amin. Dengar dulu. Subhanallah 3 kali. Tapi yang benar.
Alhamdulillah 3 kali. Allah Akbar 3 kali. Apa yang benar? 1, 2, 3. Salah. Salah. Subhanallah. Ada ha ujungnya. Subhanallah. Subhanallah. Ada ha ujungnya. Subhanallah. Hah? Subhanallah. 3 kali. 1, 2, 3. Udah benar. Masuk kuliah kedua. Salah. Ikut subhanallah juga rupanya. Siapa tadi? Alhamdulillah. Itu enggak panjang. Kacau. Pak, ada supir enggak di bawah? Saya mau pulang aja deh. Ngapain di sini salah melulu? Ulang. Subhanallah. Subhanallah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allah Akbar 3 kali. 1, 2, 3. Balik. Ulang. Enggak benar. Kenapa salah? Ulang lagi subhanallah. 1, 2, 3. Barnya enggak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Memang mulut orang Indonesia itu mulut bukan mulut zikir, mulut jengkol. Kacau. Ulang lagi. Jangan biasakan itu. Sekali lagi enggak benar. Demikianlah ceramah saya. Hah? Dengar kalau begitu. Membayar berapa, Bu? Dengar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas kan? 1, 2, 3. Kalau begini saya datang lagi tahun depan. Mobil datang, gak jadi pulang. Ini baru mantap. Apanya? Hah? Bapak-bapak. Emang kayak nggak tahu suami? Emang nggak tahu suami? Suami hadir pengajian karena istrinya hadir. Di Indonesia hampir nggak ada laki-laki belajar agama siang bolong. Ibu pengajian ibu. Paling suaminya sudah pulang yuk katanya. Jemput jadi supir. Kecuali di San Francisco ini memang suami ini luar biasa. Saya lihat keikhlasan suami di mana-mana kecuali di sini. Tapi jangan bilang-bilang kalau di LA lucu. Di LA itu perempuan 80 orang. Alhamdulillah selebihnya suami. Berapa? 3,5 orang. Saya nggak tahu kenapa laki-laki nggak mau belajar. Siapa yang bisik tadi? Katanya request. Suami nggak tahu entah adalannya apa di hari akhirat. Paling malas belajar agama.
paling malas belajar agama. Di Pondok Indah di Jakarta saya mengajar sudah 8 tahun. Perempuan itu membludak. Semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Lihat ibu-ibu. Alhamdulillah, selebihnya semuanya laki-laki. Berapa orang? Supir saya 1. Yang kedua yang hidupkan mic 2. Yang ketiga kalau putus kabel ada yang memperbaiki. Itulah seorang laki-laki. Pak, nggak bisa. Maaf. Tanggung jawab seorang laki-laki terhadap suksesnya seorang perempuan. Kalimat saya terima nikahnya di saat seorang tua mertua memberikan tangannya kepada Anda. Itu bukan apa-apa, tanggung jawab. Artinya, saya terima anakmu yang paling Anda cintai, menyerahkan kepada saya, siap saya hantarkan dia bersama saya dalam surgamu Jannatul Naim, ya Allah. Contoh jujur saya katakan, perempuan itu dalam hadis sahih, kalau melihat tafsir Al-Quran, surat Al-Maidah, surat Al-Maidah, surah Al-Maidah, coba lihat, surah Nisa, tulisannya itu, hadis itu bahwa perempuan persis seperti tulang rusuk. Kalau kita biarkan udah bengkok melulu. Perempuan. Ini bukan saya ngomong, Rasulullah. Hadis sahih. Jangan terprovokasi dengan kajian orang orientalis. Dalam bahasa agamanya, al-istishraq. Mustasyrikin orientalis sangat memahami agama tapi dia non-muslim. Tapi dia hafal Quran sampai 2-3 juz. Tapi non-muslim. Jangan belajar agama sama orang yang tidak memahami agama. Karena kenapa? Jujur saya katakan. Kita jangan terprovokasi dengan kalimat dulu, Bapak. Apa yang digontor kita, orang gontor, orang macam di mana-mana banyak. Lihatlah apa yang diucapkan. Jangan kamu lihat siapa yang mengucapkannya. Ini adalah program Yahudi. Enggak boleh. Jangan lihat apa yang dia ucapkan. Jangan lihat orang yang mengucapkan. Bukan. Lihatlah sebelumnya siapa yang mengucapkan. Setelah itu apa diucapkan. Kalau yang namanya Rasulullah berbicara, jangan lihat. Kalau Rasulullah tidak ada dengar. Jadi kita Islam ini lebih melihat orang daripada apa. Maaf, ini Pak Konsul. Begitu berbicara tentang Indonesia, saya langsung, siapa beliau? Konsul. Ya udah, aman. Bukan yang dia ucapkan, karena dia lebih paham. Dalam Islam lihatlah orang yang mengucapkan. Makanya Islam itu tidak boleh menerima ilmu dari yang bukan jurusannya. Sehebat apapun non-muslim, hafal Quran 30 juz, memahami agama luar biasa, Islam mengatakan tidak sah mengambil ilmu dari dia. Tentang itu. Mengambil ilmu tentang komputer yang lain silakan saja, siapa yang larang. Ustaz juga sering belajar sama non-muslim tentang laptop. Tapi belajar salat, belajar Quran dari orang yang tidak Islam walaupun paham sekali, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia hanya jago berbicara, tidak bisa jadi qudwah. Maka dalam agama qudwah, ikutan, tuntunan. Makanya seorang ayah dalam rumah tangga gagal rumah tangga. Request. Gagal rumah tangga kalau ayah tidak menjadi seorang imam. Imam bukan imam sholat. Imam di situ adalah pimpinan keagamaan. Ayah sangat diharapkan. Maka itu yang sedikit. Itu yang saya usulkan. Ketua HMI mana? Ini dengar. Pernah saya usulkan di LA. Tapi saya bilang kepada, mungkin masih ingat Pak Anto. Pak Dono ingat kan? Itu orang HMI. Saya bilang begini. Saya baru masuk ke Amerika. Mudah-mudahan saya masuk lagi insya Allah. Dengan izin kalau Hillary Clinton menang. Kok pada ketawa kenapa? Kita kan boleh berbeda pendapat kan? Saya tahu di sini Donald Trump banyak, saya tahu.
Kalau Hillary menang, saya masuk lagi. Ya. Kenapa? Orang Indonesia masih banyak. Kalau bukan itu yang menang, mungkin kita digusur kali. Allahu alam. Kita bukan itu ngomong. Saya bilang begini, ini anak-anak yang lahir di Amerika, ini maaf, ini orang tua harus paham. Dia lahir di daerah yang, maaf, mayoritas non-muslim. Lahir di daerah yang mayoritas non-muslim. Lahir di Jakarta yang 80% muslim aja kacau kelang kabut. Anak saya bapak, puyeng. Padahal lahirnya apa kekurangannya orang tuanya? Ibunya, adiknya, keluarga saya semua alhamdulillahirabbil alamin, semua penceramah. Orang tua saya melahirkan 11 orang, 2 meninggal dunia, 9 penceramah semuanya. Bukan ceramah tanggung-tanggung seluruh Indonesia. Pertanyaannya, anak saya kalang kabut saya, Bu. Saya ngomong anak ibu, yang lahirnya dibesarkan di kalangan mayoritas muslim di Jakarta. Bayangkan yang di sini. Ini orang tua harus kuat. Bagaimana caranya? Ijmi diandalkan ke depan. Caranya bagaimana? Saya usulkan. Tadi udah saya ngomong lagi. Pak Billy nggak dengar. Pertama begini. Tadi saya ngomong tadi sini dengan siapa tadi? Dengan Bapak ya, Bapak. Tolong ijmi ke depan bukan milik orang tua ijmi ini. Milik anak SMP, SMA juga. Caranya bagaimana? SMP dengan SMA dipisahkan. Kita punya anak SMA. Anak SMA kita lagi SMA sudah mulai, maaf, dia sudah mulai kucing-kucingan. Monyet-monyetan. Sudah mulai senggol-senggolan. Ini kan semuanya kita. Dia baru SMA, kita SMP udah mulai kayak dulu. Ini bukan pengalaman. Nah, akhirnya apa? Anak kita yang SMA itu kita tanya, sekarang kekuatan agama sejauh mana? Saya yakin orang tua bisa membaca. Anakku sekarang yang SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia paham. Kita sanggup membaca, dia akan tenggelam dalam kejahatan. Dia akan bagus, kita paham. Oh, ini anak saya akan baik. Kita kenal dari sekarang. Dari gerak-gerak dia. Saya katakan, selagi bapak masih sehat, ibu masih sehat, pegang lehernya. Bukan leher benaran loh. Nanti ini pesan ustadz nih, sini lehermu. Bukan. Artinya pegang, jangan kemana-mana. Caranya bagaimana? Kita suntik keagamaan. Cara suntik keagamaan mudah. Salah satunya, maaf, setiap ustadz yang datang ke sini, tapi jangan saya lagi lah. Pak Billy, ustadz datang ke sini. Kalau jatuhnya pas hari Sabtu dengan hari Minggu, biasanya kita ini sekolah kan, libur kan? Ya. Hari Sabtu dan Minggu, coba kondisikan dengan ustadz, dengan kondisi yang ada, anak-anak itu dikumpulkan umpamanya jam 9 sampai jam 11 pagi. Atau sampai salat zuhur. Ibu SMA, anak SMA, wajib ikut, kayak semacam penataran, tapi bukan penataran. Kita usahakan masuk sini. Kalau di sini Wisma ini kejadiannya, anak SMA semua di sini. Ditatar oleh seorang ustadz yang datang dari Indonesia seperti saya ini, tapi jangan saya. Kemudian ibu-ibu yang ngantar atau bapak terserah, sana duduk sana. Jangan campur urusan sini. Pintu tutup. Kita tatarkan. Cara menatarnya anak itu, orang itu bermain ceramah gaul namanya. Disentil kiri, disentil kanan, anak senang. Sesekali kita habis. Nanti ujung-ujungnya kita giring kepada kesadaran berorang tua. Bahwa orang tua itu bukan hanya orang tuamu. Coba kamu bayangkan dari begini kita arahkan dia kepada dia berpikir. Berat orang tuamu membesarkan kamu. Tahu enggak nak? Tahu enggak begini sampai dia dengar. Saya yakin, saya pernah berkali-kali saya buat itu untuk anak muda. Nangisnya kadang-kadang enggak cukup tisu satu plastik. Tisu satu plastik itu terus nangis terus. Malah saya bilang sudah nak, semakin gede nangisnya. Ya sudah. Akhirnya dalam kondisi begitu kita arahkan, cari orang tuamu. Minta maaf. Oh dia loncat
Oh, terinjak-injak semuanya, mana orang tuanya. Betul-betul sampai dia cium telapak kaki. Kesadaran itu yang perlu kita bina. Kita bina, kita bentuk. Itu sering saya buat. Ya. Cuma kan usaha dipanggil ke sini kan banyak sekali. Suruh biar ya. Kemudian sudah. Itu kerja. Kalau yang bisa ICMI. Kerja dengan IMSA. Satu lagi apa? IMSA. Bukan IMSA puasa nih. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Saya bilang tadi ingat. Umpamanya siapa Ustadz? Ustadz ini dari Indonesia. Beliau menulis. Ya, dengan lu. Cerdas cermat. Ditulis 100 soal. Contohnya tadi. Sebutkan sebuah ayat yang mengatakan. Yang menyatakan bahwa Allah melarang salat kalau Anda tidak paham makna. Beliau ini menuliskan di bawah ayatnya ini maknanya begini. 100 soal difotokopi oleh ICMI IMSA dibagi kepada anak-anak muda. Siapa yang bergabung tentang perlombaan namanya cerdas cermat. Dia soal pertama saja sudah memahami agama kan? Ada soal kedua, 100 soal suruh baca hafal sehari semalam. Gabung akhirnya buat cerdas cermat. Di San Francisco ini umpamanya di sini. Setiap tempat diadakan. Kemudian setahun sekali perlombaan namanya se-Amerika. Dan hadiahnya jangan tanggung-tanggung. Orang tuanya bukan, hadiahnya. Kita semua yang mengeluarkan uang untuk hadiah. Caranya apa? Satu orang pendaftaran $100. 100. Semua daftar anak. Untuk paling kurang anak kita bukan menang. Yang penting dia sudah membaca 100 masalah. Dia memahami 100 masalah. Mencoba menghafal 100 masalah. Mencoba memenangkan diri 100 masalah. Ini sudah sekolah betul itu. Sudah agama betul, pesantren betul sudah itu. Bukan menangnya. Jangan nanti. Tapi kalau nggak menang, aku tarik kembali $100 itu. Jangan. Pokoknya begitu. Itu namanya gerakan. Berbahaya. Apalagi pergaulan. Makanya apa yang terjadi nanti? Mungkin kalau sekarang kita bapak dan ibu sudah menikah yang beda agama 2-3 orang, nanti anak kita akan melangkah 80% anak kita beda agama menikah nanti. Dan setelah itu lain lagi. Ada yang tarik ke dalam, ada yang tarik ke sana. Ini bahaya. Saya ancam, bukan saya ancam, enggak enak saya ancam. Saya ingatkan kuat, enggak enak mengancam di sini. Bukan ngancam, tarik kembali, enggak jadi. Mengingatkan kuat. Persoalan yang Anda hadapi, kita dalam kubur. Bapak ibu sudah enggak ada lagi, kita enggak ada lagi. Anak kita bermacam-macam di dunia. Anak kita bermacam-macam di dunia. Melakukan sesuatu yang oleh kita tidak mau melihatnya, mendengarnya. Tapi anak kita melakukan sesuatu. Kita dalam kubur Pak Ibu. Oleh karena demikian saya mengharapkan ini ICMI dengan IMSA bekerja sama betul, didukung oleh konsulat-konsulat di setiap tempat yang ada. Ini perjuangan masa depan bukan mudah. Kalau didukung oleh pemerintah bukan apa-apa, anak bangsa harus lebih baik. Yang agama Islam harus Islamnya lebih kuat, yang agama yang lain juga agamanya harus lebih kuat, sehingga semua agama masing-masing mempertahankan agama masing-masing, pasti tidak akan nakal dalam sebuah negara. Oleh karena demikian, saya sangat mengharapkan ini sukses. Pernah enggak? Pernah. Contoh, salah satunya, saya mengumpulkan anak tentara. Anak tentara itu kan macam-macam, saya kumpulkan SMA. Cuma setahun dulu saya itu susah. Saya kumpulkan, alhamdulillah saya buat 50 soal. Bawa ke apa namanya? Yang Cisarua apa namanya itu? Puncak. Sampai ke sana semalam di situ. Bangun jam 2 malam. Tahajud bersama. Nangisnya susah diamin, susah. Kalau anak SMA sudah masuk ke dalam jiwanya sesuatu, otaknya, kalau nangis susah dijamin. Susah sekali dijamin. Bapaknya ikut, dan ibunya ikut. Besok pagi tahu enggak? Dia sampai 2 jam dalam pelukan ibunya, dia minta maaf. Kata ibu, sudah saya maafkan sayang.
kamu kan anak baik. Enggak, Mak. Bukan itu, bukan salah baik, enggak baik, Mak. Tahu enggak, ini berapa kali saya mau bunuh kamu? Baru ketahuan. Rupanya dia mau khianati ibu. Kenapa? Soalan kecil. Dia berapa kali mau bunuh? Kadang kesadaran, jangan kamu bunuh, itu kan makmu. Tinggal lagi. Kadang-kadang ada berbeda pendapat, dia itu aja. Setelah itu malah pistol orang tuanya mau tembak kepala orang tua ibunya. Berapa kali? Lahirlah kalimat-kalimat itu. Maaf Bu, maafkan saya Bu, maafkan saya. Apa nak? Sudah saya maafkan. Bukan itu masalahnya. Wow, sampai 2 jam. Kadang-kadang bapaknya ikut tuntangan dia sudah. Bapaknya orang laki-laki kalau anak menangis kan enggak menangis. Paling-paling pura-pura enggak menangis. Padahal turun terus kayak air hujan juga. Nah, itu bapak dan ibu. Anak kita bukan kita. Perlu dibenahi di sekarang. Maka saya katakan adalah susah membenahi kalau tidak dari sekarang. Ya, kalau dia sudah kuliah, sudah capek. Kalau sudah kuliah, sudah capek. Berani dia katakan, Mak, Bapak enggak usah ngatur lah. Ini masih SMP. Jangan disamakan lah kayak anak SMP. Dia berani. Kalau anak saya belum. SMA kelas 1, 2 apalagi. Kelas 3 pun belum berani. Kalau SMA sudah. Bapak enggak usah campur. Mak enggak usah ke situ. Kita mau anak kecil lagi. Berani dia. Oleh karena demikian, sekali lagi, tolong ICMI difungsikan kembali dengan ISMA. Dengan IMSA. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah setempat. Dan pemerintah, maaf, secara negara berpahala banget itu. Kalau sukses itu. Insya Allah, caranya, salah satunya cara, ini bukan harus begitu ya. Bukan harus begitu, caranya salah satunya adalah dibuat semacam seminar, nanti diundi dan sebagainya. Jadi datang dari negara ke negara sana. Ya, biayanya dari kita ke kita lah. Orang tua mendaftarkan diri, bisa. Untuk anak SD, anak yang kecil, sangat mudah sekarang. Ada kaset. Tapi saya nggak beli ya, suara saya beli di Indonesia. Kaset di Saudi Arabia, juz amma itu dibaca, diulang 3 kali. Amma yatasaalun. Ulang. Dia amma yatasaalun. Ulang. Itu cukup. Dalam saya sudah mencoba untuk orang EPTIQ di Jakarta, saya suruh pasca itu, alhamdulillah 6 bulan 12 juz dihafal anak itu. Anak kecil yang umur 5-6 tahun. 5-6 tahun. 6 bulan 12 juz dihafal. Dengan coba-coba. Ini kitanya. Oleh karena demikian, saya minta sekali lagi berhati-hati. Ke depan anak-anak kita lebih berbahaya dari racun dan lebih berbahaya dari apa? Dari formalin. Hah? Ya. Kemudian saya ulang lagi. Ulang lagi tadi. Baca subhanallah. Dua dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih ingat? Sekarang. Harus paham maknanya. Kalau nggak paham, ngulang-ngulang saja, nggak ada faedahnya. Subhanallah, 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 nggak faedah. Karena nggak kontak hati dengan Allah. Sama seperti ibu, bapak pulang kantor pas jam 4 sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibunya, ya sayang, dibuka. Waalaikumsalam. Bapak langsung berdiri tegak, perbaiki dasinya. Ada apa Pak? Langsung dia ucap, aku cinta padamu. Langsung begini. I love you, 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 I love you. Ibu bilang apa? Bapak, mau ke rumah sakit sekarang. Betul nggak? Betul? Nggak ada yang jawab. Betul atau betul? Betul atau betul? Bagaimana perasaan ibu kalau bapak
berdiri tegak. I love you, I love you, I love you, I love you, I love, I love you, I love you, I love you, I love. Kira-kira ibu ngomong apa? Bukan stres, bapak. Nggak ada faedahnya itu. Pak Hadi, bagaimana kalau ada orang bilang I love you gitu itu? Kalau begitu maknanya apa? Maknanya adalah apa yang Anda ucapkan Anda paham. Sedikit tapi mengena lebih baik daripada banyak tidak mengena. Atau dengan bahasanya kualitas lebih bagus daripada kuantitas. Oleh karena demikian, bacalah subhanallah. Ingat maknanya subhanallah. Subhanallah. Ada orang bilang, lama banget dia. Ya, udah. Pindah. Alhamdulillah. 5 kali. Lama banget. Ya sudah cukup. Daripada I love you itu. Nggak ada mananya lagi kalau sudah ngulang-ulang begitu. Nggak ada mana. Ini orang senior banget, udah 30 tahun di sini. Bapak kalau istri ngomong sama Pak I love you. Bapak kira-kira apa perasaan Bapak bagaimana? Saya pergi aja. Bukan pergi, langsung ke kamar, mana HP? Tolong ambulan. Ini ada yang persoalan ambulan. Itu yang Bapak. Kemudian kedengar orang teman, apa? Ambulan dia. Oh bukan, itu ruqyah itu. Ini kemasukan katanya. Kalau begitu maknanya apa? Ucapkanlah zikir itu Anda pahami lezat dengan Allah. Contoh, pegang di pundak suami. I love you. Itu tahu nggak? Bapak suamimu tahu nggak? Hidungnya kembang kempes. Senang banget. Padahal 1 kali loh. Bayangkan kalau begitu sampai dapur, Bapak mau makan? Iya. Aduh, I love you. Langsung Bapak. Ini naik saraf ini. Langsung nggak bisa jalan Bapak. Tapi kalau kita tadi ulang-ulang nggak akan faedah. Hei, suamimu orang tua yang setruk, kamu obati dengan I love you pas kalimat, maaf, hilang setruknya. Betul itu. Nggak percaya tanya sama ibu ini, betul nggak Bu? Oh belum paham itu nih. Ya, itu ya. Kembali, kalau begitu. Sekali lagi saya katakan, ayo kita serius dengan Allah. Enggak usah banyak-banyak, tapi betul-betul mengena. Betul-betul pas kalau kita ucapkan. Misalnya tahun depan. Tahun depan saya datang. Ketemu lagi di sini. Ini kalau ada undangan. Kalau nggak ada undangan bagaimana? Saya tanya kenapa nggak diundang gitu ya. Langsung saya berdiri di depan ini. Jamaah udah penuh. Langsung, Ustaz luar biasa. Oh, udah kenal sama Ustaz langsung. Selamat datang. Kira-kira Ustaz akan masuk atau pergi? Makanya harus kalimat Ustaz selamat datang. Nanti udah sebentar lagi. Dia nasihat selamat datang Ustaz. 2 kali, 3 kali. Apalagi kalau sanggup 33 kali dalam kondisi sangat terpukau. Luar biasa itu. Makanya saya katakan bukan banyaknya tapi bagaimananya. Bukan kuantitas tapi kualitas. Jelas. Janji tadi udah habis waktu. Menambah Ustaz sampai mati usaha hari ini, tambah terus. Udah selesai karena ini jatah kan nggak boleh lama-lama. Masa ceramah dari asar sampai maghrib insya subuh.
Apanya? Untuk ibu malam minggu, untuk saya setiap hari ceramah capek loh. Untuk ibu ya setahun sekali dengar begini. Saya udah ini maaf ya, ini harus diobatin nih kan, udah beratnya. Cuma karena saya lihat kamar di atas lumayan untuk istirahat bagus lah. Makanya kayaknya capek-capek dikit nggak apa-apa Pak. Apalagi besok pagi Bapak udah siap tadi katanya. Jam 6 udah sarapan, Masya Allah. Bukan minta sarapan. Tapi kalau jam 6 sudah lah, karena jam setengah 7 berangkat. Kemana? Mau tinggal di sini. Mau saya gak ada kerja. Ke apa nanti? Ke LA. Dari LA ke LA ngisi di apa konjen apa di konsulat, kemudian langsung ke Senang Bardino apa? Bardino. Subhanallah. Katahan. Baca. Subhanallah. Jadi ya ke Sabardino. Makanya saya katakan kalau ibu salah subhanallah, saya salah Sabardino. Kan biasa begitu kan? Bukan jurusan itu. Ketua ICMI pakai gigi palsu atau gigi biasa? Kalau gigi palsu nanti lo copot itu. Kembali Bapak dan Ibu, terakhir sekarang saya tutup. Saya sudah menyampaikan kesimpulan dulu. Kesimpulan yang pertama, kalau tidak tolong dimasuki nanti jumlah kesimpulan yang bisa saya hafal tadi. Pertama kesimpulannya adalah jangan sampai anak dan hartamu membuat Anda jauh dengan Allah. Surat Al-Munafiqun, munafik, surat munafik. Di penghujung surat munafik, tanda-tanda tidak, maaf ya, mudah-mudahan kita enggak munafik. Pokoknya disebutkan masalah sibuk dengan anak dan harta, meninggalkan agama Allah, itu di ujung surat munafik itu. Di ujung surat Al-Munafiqun, munafik. Tapi enggak saya bilang munafik loh Tapi disebutkan di ujung surat munafik. Kenapa? Biar masing-masing menjawabnya. Masa saya bilang munafik? Dosa lah. Satu. Yang kedua, sebelum Anda meninggal dunia, sudah cukup infak. Di surat munafik dulu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Harus cukup berinfak. Harus cukup berinfak. Itu disebutkan di penghujung surat munafik. Makanya boleh saya katakan, semakin pelit dalam hidup semakin dekat dengan munafik. Udah dua. Kesimpulan yang ketiga, gak ada dalam sejarah ada ucapan-ucapan yang kita sendiri gak paham. Kecuali umat Islam membahas salat. Salat yang tidak paham apa yang dia ucapkan, saya gak tahu bagaimana cara diterima oleh Allah. Saya bukan Tuhan menerima, saya gak sanggup mengatakan terima atau tidaknya. Tapi pertanyaannya bagaimana cara diterima, saya gak tahu juga itu. Kayaknya nggak ada jalan, ya susah kita katakan diterima bagaimana. Dan ini sudah yang ketiga. Yang keempat, levelnya orang mabuk sama setingkat dengan levelnya orang tidak belajar agama melakukannya. Sama tingkatnya. Itu surat berapa tadi? Surah An-Nisa ayat Allahu Akbar. Ibu ini dari pesantren mana, Bu? Subhanallah. Udah empat. Yang kelima pada Ibu. Apa lagi tadi yang kelima? Oh, udah selesai yang kelima, makan tadi ya. Tadi yang kelima makan apa? Yang kelima apa lagi? Kesimpulan apa lagi? Nah, yang kelima yang saya ingat adalah Bapak dan Ibu, tanggung jawab orang tua khususnya ayah terhadap kehancuran anak bukan persoalan tanggung jawab biasa, berat. Dan kita akan ditanya habis-habisan dari akhirat tentang kenapa anak kita hancur. Udah yang keenam. Yang ketujuh, untuk memberi solusi anak kita supaya tidak hancur, usaha maksimal. Kalau kita sudah berbuat hancur juga, kita lepas tanggung jawab. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi, tapi anaknya kafir. Tapi Nabi,
Selepas tanggung jawab. Angkat tangan. Ya. Hah? Oh. Lepas tanggung jawab bagaimana caranya? Lepas tanggung jawab itu takbir katanya. Yang benar apa? San Bardino. San Bardino. Udah berapa? 6. Yang ketujuh, solusi. Solusi untuk anak kita salah satunya, bukan hanya itu, salah satunya adalah kita mulai membuat program ceramah itu bukan hanya untuk orang tua-tua begini, tapi masuk anak level SMA. Caranya apa? Dibuat semacam cerdas cermat dengan ditulis 50 soal atau 100 soal yang mudah-mudah ada ayat, ada hadis. Mulai kita perkenalkan ayat hadis kepada anak-anak kita, tapi mudah dihafal. Nggak usah hafal ayat juga, apa hadis. Yang dia tahu surat sekian, ayat sekian, sudah cukup itu aja. Dia tahu mananya, nanti pelan-pelan. Kemudian juga anak SMP, juga anak SD. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah berzikir harus memahami maknanya. Yang kedelapan, berzikir harus memahami maknanya. Jangan sampai mengulang-ulang tapi malah orang benci melihatnya. Seperti I love you banyak-banyak. Udah, itu yang ke-8. Yang ke-9, kesimpulan yang ke-9 adalah ingat, berdoa bukan membaca doa. Untuk acara selanjutnya, kata MC. Bapak, untuk acara selanjutnya kita akan doa yang akan dibacakan oleh, enggak ada dibaca doa. Doa bukan untuk dibaca, doa itu meminta langsung. Kok baca? Doa bukan dibaca. Kalau Pancasila dibaca. Pembacaan Pancasila di 17 Agustus. Berapa? 2017 nanti, 16. 2016 akan dibacakan benar-benar. Karena Pancasila dibaca, bukan berdoa. Tapi doa bukan dibaca. Untuk doa kami minta kepada Bapak Kiai Pulan untuk mendoakan kita bersama dan kita semua. Dan untuk kita dan negara kita. Kepada Pak Kiai mohon mendoakan kita dan negara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baru ini enggak doa akan dibaca. Makanya Pancasila dia. Itu salah total. Sudah berapa itu? 10. Berapa? 10. Siapa bilang 10? Baru 9 jadi. Ya, udah 10. Berarti kan udah cukup dah. Memang cerita saya 10 aja. Ada enggak yang masih ingat yang belum saya kesimpulkan? Kalau ada saya kasih hadiah besar sekali hadiah aja. Siapa? Apa? Cara mendekatkan diri dengan Allah, bayangkan kalau kita kecil di dunia ini. Hadiahnya doa saya untuk beliau. Mudah-mudahan anak-anaknya sehat walafiat. Itu besar sekali doanya loh. Bahadiahnya. Kalau kita doa kepada Allah, kalau munajat kepada Allah, kalau salat, bayangkan betapa kerdilnya kita di hadapan pencipta alam semesta, seperti semut dilempar lewat kaca pesawat oleh siapa tadi? Parusa. Sudah ke-11. Nanti kalau ada 12-13 ditulis SMS saja Pak. Ya, kirim kepada ibu-ibu. Sudah selesai. Dan maaf, jangan terlalu banyak memikirkan masalah politik. Sedangkan dengan kita pikirkan di WA itu politik enggak, keagamaan dimasukkan sedikit. Politik penting tapi agama lebih penting. Jangan sibuk dengan kucil kiri, kucil kanan politik. Politik apaan? Keagamaan dimasukkan. Ya, itu yang ke-12 sudah satu lusin kesimpulannya. Terima kasih. Sekarang insyaallah kita buka tanya jawab untuk 3 detik. Silakan. Coba. Ada yang muda, bagus. Yang muda ambil nih. Bukan pakai ini. Yang muda siapa? Pak Dosa. Bagi-baginya itu. Pak Dosa tugas bagi-bagi itu aja deh. Yang muda. Yang paling muda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin Ustaz. Udah tahu.
Udah tahu? Alhamdulillah. Ya silakan. No. Alhamdulillah. Ya. Begini Ustaz, saya pernah dengar ceramah Pak. Semua muslim mau dosanya seperti apa, akhirnya juga ditarik ke surga. Betul nggak Ustaz? Semua muslim ditarik ke surga. Akhirnya ujung-ujungnya setelah Semua muslim ya, akhir-akhirnya ditarik ke surga. terus Mungkin maksudnya ini Pak, kan kita muslim. Nanti kalau udah meninggal kan, menurut saya juga dengar bahwa nanti itu kan kita melalui seleksi misalnya yang ya hisab lah. Tapi gitu kan, yang kalau banyak amalnya kan masuk surga. Kalau misalnya yang punya ini kan masuk neraka. Dulu, gitu. Tapi dalam berapa lama seperti dosanya sudah itu kan nanti kalau udah habis di itu baru masuk Islam, baru masuk akhirnya surga ujungnya masuk maksudnya. surga gitu. Makan di neraka dulu gitu. itu bahkan saudara atau teman pun kalau kenal pun bisa menarik juga gitu. iya iya. Kalau begitu saya nggak usah salat lagi, udah ada teman banyak yang narik ini ya. Jawaban begini. Mau dengar basa-basi yang penting Bapak Ibu senang dengan ceramah saya, atau mau dengar benaran meskipun benci sama saya? Jadi mau benci sama Ustadz? Saya ulang lagi. Mau dengar basa-basi yang penting Bapak Ibu senang dengan ceramah saya dan diundang lagi? Dengar dulu. La ilaha illallah. Aduh Syaela, siapa kamu itu? Dengar dulu. Mau dengar kagak nih? Tuh. Ibu Ari udah nantang tuh. Ya. Orang kecil tapi cabai rawit pedas banget. Ya. Dengar Ibu Ari dan yang lain yang Ibu tadi. Dengar saya kata apa, saya dengar ngomong apa tadi? Bukan. Neraka. Saya mau basa-basi, yang penting saya senang. Yang penting Ibu Bapak senang. Benarnya belakangan, yang penting senang dulu. Atau mau saya siap menjelaskan apa adanya hukum Allah meskipun Bapak Ibu benci. Meskipun Bapak Ibu nggak senang sama saya, betul? Ada rencana? Ya, saya sebutkan. Kalau ngomong benaran, ini ngomong benaran. Kalau basa-basi saya siap. Karena banyak ustadz yang penting jamaah senang. Jamaah udah senang. Yang penting senang. Sekarang terserah Bapak yang mimpin acara ini kan Bapak senang nggak sama kita? Itu bukannya kita. Rupanya nantang juga yang orang tua ini. Ini tua-tua keladi semakin tua semakin jadi ini. Nantang betul itu. Nggak takut sama kualat sama ustadz tuh. Begini, saya sampaikan. Ini ngomong apa adanya. Pertanyaannya tadi apa? Ada masuk surga, masuk neraka. Begini, saya belum jawab hukum. Yang penting ada orang Islam, ada orang yang ngomong, akhir-akhirnya orang beriman masuk surga juga. Pertanyaannya adalah, apakah dengan itu Anda akan cukup dengan itu? Ingat, kalau itu pendapat itu benar, dengan baik. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat nanti, 1000 tahun di dunia. Akan umpama persamaannya. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Dari Fir'aun sampai sekarang 4000 tahun. Berarti 4 hari di akhirat. Di akhirat itu berapa hari? Jutaan miliar hari. Berapa tahun di dunia? Siap enggak? Akan dibakar 2 juta miliar tahun. Setelah itu baru ditarik dalam surga. Mau enggak? Makanya kenapa itu yang dipikirkan? Bukan persoalan ujung-ujungnya kan masuk surga juga. Bukan itu. Tepuk tangan sekali.
Aduh. Sama seperti ada orang, tahu nggak? Ada orang anak SMA kelas 1 membuat kejahatan. Dia bilang, mati kamu di penjara nanti. Ya, setelah habis penjara kan keluar juga. Dihukumnya apa? 75 tahun. Katanya, ya nanti kan keluar juga. Kira-kira dia 50 tahun dalam penjara masih sabar nggak? Itulah saya katakan, jangan sibuk dengan ujung-ujungnya kan dipanggil keluar juga. Setelah dibakar Anda dalam neraka, kalau itu betul pendapat itu. Setelah dibakar kita 7 miliar juta tahun dalam neraka, baru ditarik. Untuk apa? Kita bilang aja, teruskan saja ya Allah. Kalau model-model begini, teruskan saja ya Allah. Nggak ada gunanya lagi, teruskan saja ya. Sama seperti, maaf, ibu, dengar. Berapa menit lagi, Pak? Tanya sama Pak Konsul, jawabannya, rumah saya di sini katanya. Berapa menit lagi? Rumah saya di sini katanya. Ulang. Seperti ibu mau dinakahkan oleh orang tua. Kelas 1 SMP, kan 13 tahun. Enggak mau, coba enggak mau. Udah SMA, enggak mau, aku mau. Selesai SMA, nikah lagi. Udah banyak orang nyantri di belakang. Enggak mau, aku kuliah. Apa? Kata bapak, nanti tua lo. Kamu kan perempuan, tua lo. Enggak mau kuliah. Udah S1, S2, S3. Udah. Kita selesai itu ditanya lagi, gimana? Entah juga ada nikah kok. Apaan? Ya pasti ada, insya Allah. Umur 90 tahun dipinanglah Anda. Anda mulai datang orang yang Minang, orang laki-laki. Yang umurnya adalah beda 10 tahun. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Akhirnya ibu tanya suami, istri, mana kamu Pak? Ada, saya di belakang kamu. Ada faedah. Untuk apa? Mending gak usah nikah lagi dah. Mending gak keluar di neraka dah kalau cuma begitu. Teruskan saja ya Allah, gak usah nikah. Betul gak? Begitu juga, teruskan saja deh. Dalam neraka aja udah jutaan miliar tahun. Teruskan saja, gak ada. Makanya jangan mengharapkan itu. Apanya? Ujung-ujungnya jangan ulang kalimat itu. Jangan Anda mengulangi kalimat, ujung-ujungnya akan masuk surga juga. Jangan Anda ulang lagi. Tutup buku. Enak aja. Tutup buku. Datang suami nanti yang 100 tahun. Masih mending kalau datang 100 tahun. Kalau datang jenazah yang meminangmu. Mau apain? Kalau begitu tutup buku. Itu pendapat pertama, pendapat ada. Pendapat yang kedua. Ini ketua ICMI enggak ada kalimat, kirimlah surat kertas sedikit, Ustaz sudah cukup. Enggak. Ini enggak tahu ketua ICMI enggak ada perasaan sedikit pun. Tulislah surat apa kek. Saya cendang. Apa tadi? Yang kedua? Yang kedua apa tadi? Itu yang satu. Pendapat yang kedua, orang melakukan maksiat dan melakukan kebaikan. Tidak ada yang bisa mengatakan masuk surga neraka, ujungnya enggak. Ditimbang dulu di hari akhirat. Kalau dia yang baiknya lebih banyak, yang jahatnya diampuni. Kalau yang jahatnya lebih banyak, masuk neraka dan enggak ada bangkit. Kenapa? Dominan hidupnya. Ada pendapat kedua. Berapa pendapat? Yang kedua. Yang ketiga. Kalau berkaitan dengan syirik, sebanyak apapun dia lakukan agama. Hartanya setiap bulan 50% kekayaannya kepada agama Allah. 50% gajinya ke agama Allah. Semua luar biasa. Tahajudnya siang malam. Siang malam gimana tahajud siangnya? Tahajudnya siang malam. Saya nggak tahu juga itu. Ada tahajudnya siangnya enggak? Sepanjang malam maksud Ustaz. Asal ngomong aja. Tahajudnya siang dan malam. Ibu juga bilang, Masya Allah.
Saya bilang, tahajudnya siang dan malam. Kata ibu, Masya Allah hebatnya. Hebat salah itu. Yang benar tahajudnya sepanjang malam. Ada apa, Pak? Saya kira ada undangan. Kalau begitu, sehebat apapun Anda beribadah, mentok, maaf, ibadahmu 99% kehidupanmu luar biasa dalam agama Allah. Tapi kalau ada syirik, sedikit saja, semua membakar amalan itu semuanya. Nggak percaya? Syirik apa sih? Syirik itu memposisikan ada selain Allah di samping Allah. Yang setingkat. Bu, ibu nikah dengan bapak. Kamu nikah dengan LGBT. Ibu nikah dengan siapa? Dengan bapak. Bapak luar biasa memberikan, maaf, fasilitas hidupmu. Jangan sampai kamu itu puasnya mengatakan, Allahu Akbar, kalau ada malaikat diciptakan dari manusia, sungguh suamiku itu adalah malaikat. Begitu puas hidupmu. Sudah beranak pinak, sudah 60 tahun luar biasa dengan suami. Tapi pada satu hari suami poligami. Umur 61 tahun. Kira-kira kebaikan dia hangus enggak? Tuh jawabannya tuh. Mana orangnya? Angkat tangan. Angkat tangan. Subhanallah. Saya aneh juga, man takut. Jawabannya kalau 61 tahun biar nakal, siapa yang mau terima? Nah itu lain lagi ceritanya. Ulang. Kebaikan yang terbangun selama ini berpuluh-puluh tahun. Kepuasan seorang istri mentok sudah. Malah dia mengatakan, kalau ada malaikat diciptakan dari manusia, suamiku adalah salah satunya. Begitu hebat jasa suamiku. Itu enggak ada kesalahan sedikit pun, puasnya seorang istri. Tiba-tiba suami yang namanya suami, tiba-tiba dia nikah lagi satu lagi. Semua kebaikan itu berubah dari wajah kebaikan menjadi gelap dunia itu. Semua bertumpuk menjadi kejahatan. Betul? Rupanya itulah perempuan ya. Enggak boleh lah. Berubah. Sudah berubah. Pertanyaan kenapa? Ibu tidak mau ada sosok yang lain yang mendampingi hidup sejajar dengan ibu. Betul? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ada sosok yang lain yang setingkat dengan Allah. Itu syirik namanya. Maka tidak akan dimaaf dosanya. Dipahami enggak maksud saya? Kenapa Allah tidak memaafkan dosa syirik? Jawabannya, Allah ada makhluk lain kita pusing setingkat dengan Allah. Sangat-sangat tersinggung Allah. Seperti seorang perempuan, supaya apapun suaminya, diposisikan dengan ada perempuan yang lain. Batal semua kebaikan yang ada. Betul kah? Itu dia, makanya jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ceramah atau pertanyaan nih? Udah cukup. Ini ceramah atau pertanyaan ini? Apanya? Ya. Ini Bapak mau nanya atau nguji? Soalnya begini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nisman. Pak. Ada pertanyaan. Hah? Nisman deh. Ada pertanyaan agak keluar dari ceramah dari Ustadz Rosan. Saya sebagai bapak, dan kebanyakan saudara-saudara di sini punya anak sudah lahir di Amerika, besar di Amerika. Sebagai orang tua, kita mendidik anak kita lebih baik mungkin mengikuti ajaran Islam. Pada suatu hari mereka itu akan dewasa. Sedangkan hidup di lingkungan di sini, sebagai Pak Ustadz bilang tadi, dan kita yang paling minoritas di sini, umumnya orang Kristen. Seandainya anak kita telah kita nasihatin, Iya. supaya dia kawin dengan orang yang lain agama,
Selesai. Ya. Baik. Nah, maksud saya, apakah urusan kita dengan Allah selesai? Bukan saya bilang selesai suruh berhenti beliau, enggak. Kita sudah nasihat dengan baik, sudah ajarkan dengan baik, kita berikan contoh-contoh yang baik. Karena sudah dewasa, dia enggak dengar juga. Apakah urusan kita dengan Allah? Saya sahut, selesai. Artinya urusan dengan Allah kita sudah finish. Beliau juga langsung selesai. Saya nggak ngerti jadinya ini. Paham Bapak? Jawabannya Bapak dan Ibu. Bisa nggak ngebuka surat Hud? Ini jawabannya banyak-banyak ini. Bentar. Oh, HP lah. Habis, entar. Habis apa ini? Habis uang apa ini? Habis baterai. Sebentar ya. Bu, apanya? Mau pulang? Surat? Enggak, lihat dulu betul enggak surat Hud? Tadi apa saya ngomong? Lupa semua. Nah. Sebentar dulu. Surat berapa? Surat Hud. Surat Hud, tapi panjang banget. Dilihat ayat 45-46. Ini wallahi saya berdoa orang yang ngasih HP ini kepada saya menjelang pergi ke sini, mudah-mudahan diterima amalannya oleh Allah. Sangat berguna bagi saya, Masya Allah. Masya Allah. Ini mudah sekali kita lihat-lihat. Ya, udah. Biasanya saya buat tafsir. Ini udah mudah dengan ini. Ulah tadi ayat berapa? 45. Saya baca. Wa nada Nuhu rabbah. Nabi Nuh menangis. Nabi Nuh menangis dan memanggil Tuhannya. Faqala, kata Nabi Nuh, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna ibni, anakku yang telah mati dalam air itu. Inna ibni, anakku yang telah dilibas oleh air, meninggal dunia dalam air mbah. Karena dia tidak ikut aku. Min ahli, itu kan keluargaku ya Allah. Itu kan anakku ya Allah. Wa inna wa'dakal haqq. Engkau telah menjanjikan, berjanji denganku bahwa engkau selamatkan aku dan keluargaku. Kenapa anakku mati? Engkau pernah menjanjikan engkau selamatkan aku dan keluargaku. Tiba-tiba anakku mati, ya Allah. Kenapa? Saya nggak bisa menerima itu. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau ya Allah maha bijaksana. Kenapa begitu? Tadinya engkau katakan selamat aku dan keluargaku. Tiba-tiba anakku mati. Jawaban Allah. Allah berfirman, ya Nuh, hai Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu yang mati itu bukan anakmu. Bagaimana bukan? Ya anakmu, tapi keluar dari akidah. Itu bukan lagi anakmu. Dengar Bapak, Nisman. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluar anakmu. Enggak, itu anakku ya Allah. Ya lahir dari kamu, tapi dia dengan beda akidah. Bukan anakmu itu. Kenapa ya Allah? Allah berfirman, innahu amalun ghairu salih.
dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menentangku. Keluar dari keluargamu. Terus, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ngomong lagi nanti. Jangan kamu berdoa lagi kepadaku sesuatu yang kamu nggak ngerti masalah. Innahu a'idzuka antakuna minal jahilin. Terakhir saya memberi pelajaran kepadamu. Jangan sampai kamu orang bodoh loh. Itu anakmu dulu. Begitu berpindah agama, keluar dari anakmu. Itu bukan anakmu lagi. Pak Nisman, secara tokoh saya salut. Subhanallah. Mudah-mudahan panjang umur. Salut. Sebagai tokoh, angkat topi. Nggak bisa angkat topi, angkat peci. Panjang umur. Tolong Pak Nisman, abadikan nama saya dalam jiwamu. Doakan saya selamat pulang. Dan jadikan kita keluar. Kalau ada apa-apa, persoalan tanya. Kalau saya masih hidup, saya jawab. Kalau sudah meninggal dunia, nggak bisa jawab lagi. Jujur, dari pertama ketemu dengan Pak Konsul tadi, di situ, saya ngelihat, ini lain. Ini lain beliau ini. Jujur saya katakan, subhanallah. Kesimpulan apa? Jangan lepaskan iman anakmu kepada orang lain. Jangan sampai iman anakmu ketangkap dengan musuh. Musuh apa? Musuh iman. Harus paham tuh. Musuh iman. Main bola, grup A kakak kandung, grup B adik kandung, tetap itu musuh namanya kan? Tapi bukan musuh dalam arti musuh. Musuh main bola, ini musuh iman, bukan menanam musuh-musuhan di sini. Itu harus paham loh. Kalau sempat Bu, anak ibu yang perempuan diambil oleh non muslim dinikahin, maaf gagal perjuangan ibu. Jangan macam-macam. Keluar dari, kalau dia mengucapkan keluar ke murtad, jawabannya kiamat ibu. Kiamat. Anak Nabi Nuh, kata Allah Ta'ala, itu bukan anakmu lagi. Makanya ibu nggak boleh lagi komunikasi. Komunikasi dalam apa? Dalam hal apa? Bukan dunia biasa saja. Tapi akhirat nggak bisa lagi. Meninggal ibu dan bapak, haram diambil hartanya. Harta kita oleh anak itu. Itu hukum Allah. Seluruh dunia Islam kita datang, begitu hukumnya. Begitu bapak dan ibu meninggal dunia, ada harta, dia sudah murtad, keluar agama, nggak boleh lagi menyentuh harta. Kalau kita anak satu-satunya, atau dua-duanya murtad, berarti harta Anda tidak boleh kembali kepada anak. Harta Anda jatuh ke uang negara. Oh, ya maksud saya begini. Sebelum jatuh ke sana, kasih ustaz sedikit lah. Saya canda Pak. Kalau benar bagus sekali ya. Sudah, maka bahayanya akidah. Tolong pertahankan, jangan. Katakan, makanya penataran anak itu perlu. Ismi bergerak. Ismi apa? Imsa bergerak. Ismi bergerak. Maaf, kalau ini dapat dilakukan oleh Ismi dan Imsa, bergabung dengan pemerintah setempat, saya subhanallah, maaf, jujur, saya akan terbang meskipun gak ada tiket. Wallahi saya terbang. Tolong Pak Konsul, kamar di atas masih. Kamar di atas siap lah. Alhamdulillah. Kamar di atas, paling kurang tempat tidur dan paha ayam udah ada. Tapi untuk selanjutnya, ya kita pikirkanlah. Nggak ada masalah. Jelas Bapak dan Ibu, tolong selamatkan akidah anak. Dan harus program tadi diwujudkan. Itu yang bertanya kepada Bapak Nisman. Bapak Nimsa. Pak Nisman, terima kasih. Sudah terjawab. Yang lain mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya, bagi-bagi kasih. Kasih mikrofon sana. Masa Ustadz yang bawa? Oh, itu yang benar tuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi kan menyinggung tentang soal anak bapak orang kepala rumah tangga nanti akan dipertanggungjawabkan mengenai anak. Saya pernah dengar juga tentang istri yang menikah dengan non muslim terus suaminya jadi mualaf, dan menurut yang saya dengar itu katanya istrinya itu akan dipertanggungjawabkan Pak atas ibadah suaminya. Ibadah suaminya. Ya. Itu singkat jawabannya Pak. Enggak sampai 1 detik jawaban. Ya, begitulah jawabannya. Artinya apa? Suami enggak ada urusan dengan istri enggak ada urusan dengan suami, meluruskan suami. Cuma memberi masukan silakan, tapi untuk membimbing suami itu hanya masuk bahagian ya apa istilahnya membantu, bukan tujuan. Yang pokok suami harus bisa membimbing istri. Makanya kelemahan akidah suami ini terus didekatin oleh istri untuk meningkatkannya. Kalau suami tidak kuat, malah suami apakah dari non muslim tadinya atau dari Islam sendiri tidak mengamalkan ajaran Islam, istri tidak tanggung jawab berat. Lepas. Bukan berarti kalau begitu biarkan saja jangan bangun salat subuh. Bukan. Istri tetap menggerakkan sebagai dakwah kepada suami. Tapi kalau suami tidak mau, istri lepas tanggung jawab. Tapi kalau istri menolak, suami tetap bertanggung jawab. Beda. Suami lebih berat peranan dalam rumah tangga tentang dakwah terhadap istri dan anak dibanding dengan seorang istri. Itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah menerima semua kita. Tadahkan tangan, kita berdoa kepada Allah. Doa tadi sudah selesai maghrib, kita tutup dengan doa singkat, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Jangan subha. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Salah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak dan Ibu, kalau ada yang kurang berkenan, apakah betul-betul saya salah atau salah mendengar atau salah informasi, kalau memang itu berbeda kita dan agak gesekan, tolong lepaskan gesekan itu, maafkan saya. Kalau ada yang betul-betul mantap berkenan menurut Bapak dan Ibu, jangan ke saya, sujud syukur, berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan, Bapak Ibu beri kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan yang benar tadi. Kalau sesuatu yang Ibu tidak paham apa yang saya sampaikan, minta kepada Allah supaya lidah saya dibersihkan dari kotoran oleh Allah SWT sehingga jelas apa yang saya sampaikan nanti. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas telah mengikuti dengan seksama. Terima kasih kepada Bapak Konjen. Terima kasih kepada Bapak Ijmi dan seluruh jajaran daripada konsulat dan daripada Ijmi, kepada seluruh jamaah dan khususnya kepada yang telah membantu saya secara langsung. Mulai daripada urusan di sana di Indonesia sampai ke sini secara langsung atau tidak langsung. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang memisahkan kita, Amin, tetapi amin. silaturahmi tetap terjaga. Amin, amin. Saya kira itu saja dari kami. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ayo sekarang dengan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, ayo. Terima kasih. Tinggal sini aja. Ya, terima kasih ya Pak. Ayo ibu dulu. Saya
Saya ikut, enggak? Di mana ikutnya? Udah ibu semua di tengah. Ayo, Yang ketakut. nah, ini. Saya doakan. Tarik yang bagus lu. Berdua. Allah takut banget sama kita. Kita takut sama ibu-ibu. Ayo Bil, jangan ikut Bil. Tarik.